Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khatiban rahimakumullah. Sebelumnya di ayat ke-264 dan 265 Allah memuqabalahkan, mengkontradiktifkan antara orang yang ikhlas dalam berinfak, yaitu seperti orang yang menanam di dataran tinggi yang tanpa air hujan sekalipun airnya sudah tertampung banyak dan dia dapat menumbuhkan 2 kali lipat dari apa yang biasa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman di dataran rendah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya menggambarkan tentang perumpamaan orang yang berinfak tetapi dibatalkan pahalanya, dihilangkan dengan manan dan adza, menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang diberi itu seperti orang yang menanam di dalam batu cadas itu. Jangankan tanamannya bisa tumbuh, tanah nage lamun katebak hujan decir dina marmer teu aya sesa sabab teu aya korodok-korodok acan. Nah, ayat 266 ini memberikan gambaran secara lebih spesifik lagi berkaitan dengan orang yang hilang pahala dari amal sedekahnya dikarenakan manan dan adzan, seperti orang yang ria'an nas wala yu'minuna billahi wa yaumil akhir. Perumpamanya ini kata Imam Muhammad Ali As-Subuni dalam kitab Sofatut Tafasir, ini merupakan isti'arah tamsiliyah, jadi tasbih yang tidak disebutkan kecuali hanya apa yang disebutkan dari musabah. Nah, musabahnya. Nah, ikhwatimar rahmakumullah, perumpamanya itu dikatakan ayawadu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa nabin tajri min tatihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha insarun fihi narun fahtaraqat. Apakah kalian mengharapkan boga kardina nalika dina nalika urang geus mulai menua budak laletik keneh terus we boga kebon teh sagala macam tatangkalan aya. Nah, disebutkan seperti kurma, anggur, ini karena gambaran orang-orang yang ada di Jazirah Arab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian kurma kebun tersebut tidak memerlukan lagi tadahan air hujan karena di bawah atau di daerah kebun tersebut mengalir air sungai gitu. Jadi geus tenang kitunya, cai nangis aya, tatangkalanna subur, kemudian bermacam-macam. Boga budak laletik oge teu hariwang. Kusabab geus aya jaminan ieu kebon teh. Nah, kemudian fa asabahu kibaru, semakin menua usianya dan punya keturunan yang lemah, yang diartikan masih kecil. Nah, fa asabaha insorun, kemudian datang angin, yang angin tersebut membawa api, pahtarokot. Kemudian kebun tersebut geus mah rek panen-panen, geus mah sagalana geus dipelak, sagalana ditandonkeun di dinya, jang urang keur masa tua, jang budak laletik keneh oge mun urang ngantunkeun aya, tapi pahtarokot lalu hangus seketika oleh kebakaran sehingga kebun tersebut tidak tersisa apa-apa. Jadi we ayeuna mah ngalamun sekolot teh geus teu boga tandonan, budak laletik oge bingung kudu ti mana. Nah, itu gambaran orang-orang yang berinfak dengan riya, dengan tidak beriman pada Allah dan hari akhir, dengan manan dan adza, dengan menyebut-nyebutkan dan juga menyakiti perasaan orang yang diberi, maka dia itu seolah-olah orang mau infak di dunia teh. Urang mah mun aya wakaf pangheulana, mun aya sedekah pangheulana,
ti ditu ti dieu jeung sajabana asa geus gede keur nyalametkeun urang ke di akhirat teh. Tapi ternyata ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis kemarin bahwa orang tersebut betul berinfak, banyak bersedekah, tapi Allah mengetahui isi hatinya itu kadzabta, engkau dusta. Engkau berinfak itu aku sabab anjeun masih kene anggota dewan, sabab anjeun hayang jadi anggota dewan, sabab sabab hayang disebut anu jeung sajabana. Infaknya itu bukan karena Allah. Jadi kan pernah anu viral geuningan anu anggota dewan bade dipilih masihan karpet ka masjid. Terus we duka kumaha duka teu meulih diarangkutan di karpet teh. Nah, rahimahumullah itu kalau tidak diikhlasi bahwa infak itu adalah untuk ibadah pada Allah, nah itu nanti ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu patarokot, jadi leungit we kabehanana eueuh anu bisa ditandongkeun. Di ayat yang lain orang-orang yang munafik digambarkan itu seperti orang wa qadimna ilaihi ma'amilu min amalin, dan nanti di akhirat kami akan datangkan kepada orang-orang yang munafik itu apa yang mereka pernah amalkan di dunia itu besar katanya gede katingalina teh. Kemudian faja'alnahu habaan mansuro, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi hanas geus bunga katingali gede teh ujug-ujug hancur seketika. Di ayat yang lain digambarkan amalan manusia itu seperti cahaya, ya, seperti yauma yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim, hari di mana cahaya itu menerangi mereka di depan di belakang. Nah, kemudian orang-orang yang kafir itu tiba-tiba nerakanya itu tiba-tiba cahayanya itu padam seketika. Dia batur mah cahayana teh biasa-biasa ta ieu mah pangcaangna. Aya geus ngadeuketan ka Allah Subhanahu wa taala langsung leungit, langsung pareum. Dugikeun ka naktabis min nurina, minta atuh kami tidak punya cahaya seketika. Karena banyak dari kegelapan alam barzah, alam kubur itu, maka digambarkanlah amal itu seolah cahaya yang menerangi kita dari kegelapan, karena kita tidak tahu setelah kematian itu seperti apa, dan ketidaktahuan itu diibaratkan dengan kegelapan. Maka amalah yang menjadi cahaya penerang petunjuk kemana arah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakumul ayati, Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, supaya kalian itu berpikir. Jadi lain hartina bisi ria saya mau infak bisi ria bisi jadi itu jadi pahala saya mau infak, bukan, tapi kita berinfak dengan selalu membersihkan hati-hati kita. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengajarkan Rasulullah SAW doa kepada kita, doa di mana supaya Allah melapangkan rezeki kita di waktu atau di masa tua, usia senja. Karena ikhwatul iman rahimakumullah, usia senja itu usia yang dikatakan tidak produktif lagi. Lamun gawe mah geus pensiun, lamun dagang teh mah geus terbatas, lamun jadi pegawai anu lain PNS atau ASN mah tidak mendapatkan pensiunan. Nah, dia pun bekerja itu jarang orang yang mau mempekerjakan dia. Kadang dari beberapa penelitian, orang-orang tua itu mengharapkan satu dari dana pensiun ketika tua itu, kalau tidak dari investasi yang dia investasikan sejak muda. Kemudian ada juga yang berharap kepada anaknya, di baheula mamah jeung bapa ngabiayaan ti leutik pika gede sugan we ujang jeung neng geus garede geus sarukses ngabiayaan mamah jeung bapa nalika kolot. Tapi ternyata itu yang paling banyak kecewa.
yang paling banyak kecewa karena memang kolot mah ngurus ka budak teh tanpa hitungan teu sakitu jeung budak ka kolot. Nah, ikhwatimar bahkan ketika yang diharapkannya tidak bisa lagi memberikan jaminan rezeki, uang katanya untuk biaya kehidupan seperti dari anak, barulah dari keluarga, dari uluran tangan, yang tetangga dan sebagainya. Bahkan ada yang maaf sudah tua renta, ada yang sudah bongkok nananggung kene rancatan. Kemudian juga yang sudah tua jalanan geus ingkel-ingkelan, icaran kene alit-alitan. Itu adalah gambaran di mana rezeki di masa tuanya itu sudah sedikit. Jadi geus teu aya nu ngajamin cik istilahna. Makanya Rasul mengajarkan doa ini, Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya. Ya Allah, jadikanlah, lapangkanlah, luaskanlah rezekiku darimu itu indaki barisini ketika usiaku menua, wan qidai umri, dan aku berada di ujung usiaku. Karena yang itu mengharapkan belasa dari orang lain itu belum tentu seperti kita mempunyai diri sendiri. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ini sembari kita berikhtiar untuk masa tua itu. Jadi mempunyai kontrakan, sewaan yang kita tidak bekerja pun itu bisa menghasilkan. Mudah-mudahan jadi wasilah rezeki kita itu bisa mengalir. Kalaupun tidak, mudah-mudahan ti ayeuna menanam kebaikan teh, baikan ka barudak, ka dulur-dulur, ka tatangga. Nah, ketika kita itu di usia tua itu teu boga kontrakan, teu boga investasi, teu boga nanaon, ternyata investasi kebaikan itu berehan. Daker karena keur ngora oge urang berehan. Dugikeun ka aya nya budak leutik anu keur di masjid semangat teh di berehan siapa emangnya. Kepulan eta ternyata budak eta nu geus gede justru malik nalang baheula teh abdi teh yang jajan si mama teh boga cenanya ka masjid we dibere ku bapa nu asa nikmat yang jajan kainget tapi kan ka budak gede balasna ternyata nalika tepang deui teh maliknya itunya sanajan lain durur. Otak budak teh tong dicarekan wae daripada carekan mending dibere meh leuleuy ka masjid teh. Itu ikhwatimah momen insyaallah majikeun aku qouli hada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.